Oke, tampilannya sudah muncul di layar? Takutnya Sudah, belum Pak. muncul. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, maaf ya. Jadi karena harus biasa zoom-nya keluar sendiri. Saya lanjutkan lagi ya. Tadi kita mau menghubungkan, mau melakukan merge ya, dua file, tapi berdasarkan kriteria tertentu. Anggaplah misalkan kita tidak ingin menampilkan yang quantity OO-nya, on order-nya ini 0 misalkan gitu ya. Berarti sekarang saya buka dulu yang sort inventory HO ya. Terus saya pilih data, pilih merge, terus saya pilih sort inventory cabang, ini produk number dua-duanya. Sekarang saya tambahkan di if-nya quantity OO-nya tidak sama dengan 0. Oke. Terus saya beri nama inventory OO tidak sama dengan 0. Ya. Oke. Ini berapa nih? Open file. Oke, kita buka dulu. Muncul nggak? Oh, mau. Saya ulangi ya. Filenya nggak mau dibuka adanya gitu. Tapi berhasil diimport ya. Berhasil di merge gitu. Berarti nama filenya mungkin beda. Sort inventory. Oke, sudah. Oh, lebih besar tidak sama dengan 0. Inventory Oke. Berarti tadi muncul karena ini ya, karena penamaan file ya. Saya kan pakai ini nih, pakai simbol ya, jadinya nggak mau dibuka sama ACL-nya. Nah ini hasilnya ya. Mana tadi? Inventory, ini ya. Nah, kenapa masih muncul? Berarti ada yang tidak bisa ya, tidak bisa dibuang. Harusnya sih dibuang semua ya, tapi kalau dibuang, tapi ada yang terbuang ya. Ini jumlahnya, datanya kalau kita cek ya, kita cek dulu ya. Ini kita count. Itu cuma 219 kan gitu ya. Berarti kan harusnya kan tadi kalau totalnya masuk semua 304 kan gitu ya. Nah, ini sedangkan ini yang masuk cuma 219. Jadi ada yang dibuang tapi masih muncul nilai nolnya. Nah, ini saya tidak tahu nih ACL-nya kenapa seperti ini. Harusnya sih logika saya harusnya ketika ininya tidak sama dengan 0, nilai ini berarti yang ada nilai ini harusnya terbuang semua ya. Coba kita ulang lagi sekali lagi. Kalau masih sama berarti memang tidak memungkinkan kayak gitu ya. Atau saya rubah aja misalkan, kan kalau tadi tidak sama dengan 0 ya, berarti sekarang yang lebih besar dari 0 ya. Coba kriteria saya rubah. Ini saya buka dulu ya, sort inventory HO, terus data, merge, sort inventory cabang, produk number, quantity OO-nya lebih besar dari 0. Kita coba ya. Harusnya sih yang sama dengan 0-nya hilang harusnya ya. Tadi pun harusnya sih hilang. Tapi masih muncul. Ini kenapa nih? Mudah-mudahan gara-gara salah ininya ya. Kita beri nama misal quantity lebih besar dari 0. Saya tulis ini aja biar ini ya. Oke. Hanya 67 ya yang muncul. Tapi di sininya masih ada 0-nya ya. Saya bingung. Ya. Tuh, masih ada 0-nya. Padahal hanya 67 ya. Berarti saya kurang tahu ya kenapa ya. Harusnya sih logikanya si ACL-nya kalau misalkan di merging seperti itu dengan kriteria yang tadi ya lebih besar dari 0 atau tidak sama dengan 0, seharusnya sih 0 ini dibuang.
Cuman karena ini proses merging-nya kan nanti dilakukan oleh ACL, mungkin ada aturan ACL-nya sendiri yang tidak memungkinkan kalau misalkan datanya, misalkan kan di sini soalnya ada 0 juga gitu ya. Nah, misalkan dibuang semuanya gitu ya, saya juga kurang tahu. Nanti atau karena juga ACL-nya ini ACL yang portable ya, bukan yang versi apa namanya versi profesionalnya juga bisa jadi ya. Jadi ada keterbatasannya. Mudah-mudahan sih ini hanya error di aplikasi saja gitu ya. Harusnya secara logika harusnya hilang gitu ya. Tapi secara fitur untuk proses merging itu sudah berjalan ya. Jadi kalau Anda mau menggabungkan dua file ke dalam satu file selama atributnya sama itu sudah bisa ya. Ini udah muncul gitu ya. Tadi sudah muncul. Ini juga totalnya juga sudah betul ya, dari 152 data digabungkan dua-duanya ada 304 data ya. Cuman ketika tadi menggunakan kriteria ini jadi bermasalah. Mudah-mudahan sih ini karena ACL yang saya pakai ini karena tadi versi portable jadinya ada keterbatasan. Jadi kalau pakai ACL yang profesional ini sih mudah-mudahan sih bisa harusnya ya. Gitu kurang lebih. Oke, itu untuk yang merge. Ada pertanyaan dulu, silakan. Pak mau nanya. Enggak, silakan ayo. Itu Pak kan di file PDF sebelum dilakukan perintah margin, kedua file harus terurut secara ascending. Nah, kan ascending mengurutkan angka dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Betul. Tadi Bapak langsung aja gitu milih filenya. Apa file itu sudah diurutkan gitu atau gimana Pak? Ini yang diurutkan ini ada di proses ini. Ayo, yang ini nih, yang ini. Nah ini. Tadi kan saya bikin gini nih. Ini kan awalnya saya nggak bisa ya tadi ya. Nah, jadi yang saya lakukan gini. Yang saya lakukan inventory HO-nya, saya pilih data, pilih sort berdasarkan produk number. Nah ini. Ini secara otomatis ascending. Yuk. Saya beri nama kan tadi ya, sort inventory HO gitu. Misalnya saya beri nama jadi 2. Jadi di proses kirain, ini gitu. Oh iya Pak, kirain pas sebelumnya gitu. Oh, belum. Sebelumnya memang belum. Memang kan tadi kan saya cobain dulu ya. Memang tadi kan saya cobain dulu tanpa sort kan gitu ya. Saya cobain dulu tanpa sort kan tadi ada muncul error kan. Munculnya error adalah the key is out of sequence kan gitu ya. Errornya itu. Berarti kan logikanya berarti primary key-nya tidak berurutan gitu ya. Memang kalau Anda baca di buku juga kan di sini disuruhnya adalah harus diurutkan dulu gitu ya. Nah, tadi saya sengaja tidak lakukan dulu agar tahu ada errornya. Nah, sehingga ketika nanti muncul error itu, apa yang harus kita lakukan, gitu ya? Kita lakukan sort dulu. Nah, sortnya cukup di sini aja, gitu ya. Kita menggunakan karena sort di sini nggak ada pilihan descending ascending, gitu ya. Pokoknya ini sort ascending saja, gitu ya. Mengurutkan saja. Mengurutkan berdasarkan apa? Berdasarkan terkecil sampai terbesar. Karena kan asumsi datanya nggak mungkin dibalik ya kalau misalkan sekarang Anda nerima data keuangan gitu ya dari tanggal 1 Januari ke tanggal 31, kira-kira akan diminta nggak dibalik dong 31 sampai 1 kan pastinya enggak gitu ya karena kita tahu yang namanya data keuangan itu kan historis gitu ya. Historis itu yang nggak perlu ya kalau diacak-acak malah jadi nggak historis gitu ya. Jadi kita ikutin berdasarkan urutan waktunya. Nah gitu. Jadi sort di sini memang cuman ascending aja yuk. Jadi nggak ada descendingnya. Jadi ketika Anda pilih filenya, terus pilih sort, itu sudah otomatis di sort berdasarkan ascending. Gitu. Jelas, Ayu? Jelas, Pak. Makasih. Oke. Ada lagi? Silakan. Fitria, Siti, Retno, Wandika, Rina, Dena, Nova, Ulfa, Tika? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum ada, Pak. Jelas ya? Oke, Jelas, kalau masih Pak. jelas kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang berikutnya ya. Materi berikutnya adalah penyajian laporan. Ini sebenarnya penyajian laporan ini sudah saya sempat bahas di sesi 2, cuman masih hanya di sisi preferensinya saja ya. Jadi hanya menentukan preferensinya saja.
Nah, sebenarnya di laporan ini, di ASEAN ini kan kita bisa apa namanya, bisa mengkonversi laporan kita ke dalam bentuk yang lain, ya. Itu pun kalau nggak salah sudah saya sempat bahas ya. Cuman saya belum bahas bagaimana nanti menambahkan apa namanya, menambahkan subtotal gitu ya, terus merubah apa tampilannya atau ukurannya dan sebagainya lah gitu ya. Nah, jadi yang pertama misalkan kita punya anggaplah datanya ini data Petrans ini sebagai data untuk membuat laporan kita misalkan gitu ya. Walaupun kalau sebenarnya kan nanti laporan pemeriksaan itu sebenarnya kita bisa ambil dari sini kan, dari command log ini ya. Jadi dari command log ini seperti waktu UTS ya, semuanya saya print di command log, terus Anda print ke PDF atau misalkan Anda copy dulu masukin ke Word gitu ya, atau misalkan Anda convert ke ada namanya HTML generator, misalkan kalau memang dibutuhkan untuk diakses secara online gitu ya, itu boleh-boleh saja sih sebenarnya. Jadi kalau pemeriksaan sebenarnya bisa diambil dari sini. Tapi kalaupun misalkan kita pengen membuat report dari data yang sudah ada di input file definition kita gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya tinggal simpelnya Anda tinggal pilih data, terus di sini ada dari edit, di sini ada mana ya, dari report ya, dari data ada report gitu ya. Nanti tinggal Anda pilih terus mau apa yang mau dirubah-rubahnya kan gitu ya. Nah, di sini juga bisa ke screen, bisa ke print, ke file. Nah, kemarin saya sudah sempat bahas bahwa Anda bisa saja merubah dulu preferensinya ya. Mana sih preferensinya? Ada di tools harusnya. Mana ya, lupa sih. Di data, edit. Nah, ini ya, misalkan di sini Anda rubah dulu print option-nya ya. Ini berarti nanti ada left margin-nya dirubah, top margin-nya dirubah, terus nanti Anda juga di sini bisa dicek include file definition in file history, jadi nanti akan muncul tanggalnya gitu ya. Terus misalkan nanti numeric option-nya juga Anda rubah, bisa. Terus view-nya juga Anda rubah, ya di sini ada hide flat rate recall, show grid line, dan sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan kalau Anda cuma langsung ngecek saja, misalkan tanpa perubahan, kan sebenarnya tinggal gini aja kan. Terus tinggal kita report, terus kita bisa di preview dulu, ini hasilnya ya. Ini bisa di zoom out, zoom in, terus kalau mau udah oke, tinggal di print. Ini juga muncul per halaman ya. Ini apa namanya legend-nya lah gitu ya, legend untuk history dokumennya maksudnya. Terus di zoom out lagi dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dari data ini, misalkan kita ingin melakukan perubahan tampilan, misalkan ya, menambah tampilan, misalkan gini, kita ingin melakukan rekapitulasi langsung di laporannya, gitu ya. Nah, langsung di laporannya misalkan per vendor, misalkan, gitu ya. Nah, kita bisa modifikasi, misalkan gini, vendor namanya saya tarik aja dulu ke depan, terus saya di sini pilih properties, ya. Nah, di sini kan ada sort key column, ini diurutkan dengan sort key. Nah, kalau di sini ini ada pilihannya. Ini kalau tadi kan saya yang tadi ditanyakan Ayu kan di sort table-nya kan cuma langsung dari data sort, tidak pilihan ascending or descending. Nah, tapi kalau untuk report ini ada dua pilihan, ada sort ascending, ada sort descending. Terus kita juga bisa pilih break column ya. Ada page break, ada suppress duplicate. Berarti suppress duplicate ini kalau ada nilai yang duplicate dihilangkan gitu ya. Terus kita juga bisa ditambahkan dengan if juga nanti bisa ditambahkan karena di sini di fitur ini ya. Nah, kalau Anda perhatikan di ini pembahasannya cukup jelas ya. Misalkan kita pengen ini kan untuk margin yang tadi ya, pakai preference ya untuk margin. Terus kalau untuk ini zoom out zoom out-nya sudah ya, ini untuk merubah ke HTML ya. Jadi kalau tadi kita pilih data, pilih report, terus outputnya kita ingin rubah ke file, ini ada pilihan HTML atau ASCII ya. Kalau ASCII berarti nanti ke Notepad, kalau HTML nanti ke HTML file sehingga nanti bisa di parser sama browser gitu ya. Nah, ini juga nanti bisa ditambahkan header footer-nya, nama filenya apa gitu ya.
Kemudian Anda juga bisa menambahkan double space tuh ya. Jadi Anda misalkan ingin memberikan spasinya mau satu single kan, ini kalau di apa namanya di Word itu kan single space itu nempel gitu. Kalau double space itu kan jadi ada renggangnya gitu ya, itu tergantung lah. Ini nanti bisa dirubah-rubah ya, ada triple space gitu ya. Ini untuk formatting saja sebenarnya. Kemudian Anda juga bisa melakukan yang namanya kolom pemisah, nah seperti ini. Jadi nanti Anda bisa melakukan yang namanya perhitungan subtotal. Jadi subtotal ini akan muncul otomatis untuk tipe data yang number, ya. Contoh misalnya di sini invoice amount. Ini invoice amount kan number, terus quantity number, unit cost number. Jadi Anda kalau mau edit tinggal di sininya aja, ya. Anda cukup misalkan double klik di vendor number, terus pilih checkbox break column, nanti dia klik OK, nanti otomatis nanti dia membuat apa namanya subtotal ya. Jadi kita cobain aja lah ya. Misalkan ini saya pakai single space dulu, cancel dulu ya. Ini di cancel dulu. Ini saya modify dulu. Ini saya sort ascending, terus break column. Terus klik OK. Kemudian saya pilih data, pilih report ya. Ini single space, ini saya preview. Nah, ya. Ini sekarang ada ininya harusnya tuh ya, totalnya ini karena kebetulan datanya satu-satu ya, tapi kalau yang datanya ada dua, misalkan, nah ini contohnya ya, ini muncul nih, ya. Ini muncul totalnya, ini juga sama ya totalnya ya. Next lagi. Nah, ini satu-satu, yang lain ada nggak yang dua lagi ya? Kalau yang datanya cuma satu sih ini nggak pengaruh ya. Tapi kalau datanya lebih dari satu, itu muncul. Ya, previews. Nah ini contohnya ya. Ini kebetulan datanya semuanya satu kecuali ini ya. Kecuali vendor yang 10025 ya. Itu untuk memberikan break ya, sehingga nanti Anda bisa menambahkan nanti format si laporannya setiap, misalkan nanti kalau Anda apa namanya, Anda punya data, terus datanya ada kategorinya, misalkan nanti contoh misalkan data tentang pegawai misalkan, terus pegawainya 1 tahun gitu ya. Nah, Anda bisa saja nanti nanti di break kolomnya berdasarkan kode NIP-nya, sehingga nanti dalam 1 tahun itu nanti ketahuan total gajinya berapa gitu ya, nanti reportnya bisa seperti itu, kurang lebih seperti itu ya. Nah, terus Anda juga bisa edit lagi ya, di sini kan untuk menampilkan subtotalnya ya. Nah, terus misalkan Anda juga bisa melakukan summarize ya, menghilangkan nilai totalnya juga bisa, ini tinggal dicek di suppress totalnya ya. Nah, ini juga untuk summarize-nya bisa dilakukan, aktifkan checkbox summarize-nya ya. Jadi kalau misalkan Anda ingin menampilkan total keseluruhan gitu ya, ini bisa pakai summarizing. Makanya sederhana ya, di sini tinggal dari vendor number, pass break, terus di double klik di invoice amount-nya, baru diklik di sininya surprise total. Misalkan saya edit dulu ya. Saya edit dulu, misalkan yang ini tidak saya break gitu ya. Ini saya cuma sort aja. Jadi kan nanti nggak ada subtotalnya gitu ya. Kita print dulu, kita cek dulu ya reportnya. Nah, ini sudah hilang subtotalnya ya. Terus sekarang saya mau hitung berdasarkan invoice one, ini saya kasih paling ujung ya. Ini properties, terus di suppress gitu ya. Kalau ada nilai kosong saya hilangkan ya, jadi kosongkan ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal print, report, preview. Nah, nanti ini berarti nggak akan ada nilai 0 ya di sini ya, di sini di mana tadi, di invoice amount ya.
Nah, tapi ini totalnya sudah muncul nih, ya. Jadi nanti Anda bisa tanpa harus menggunakan apa namanya summarize di table, gitu ya. Anda bisa langsung di reportnya juga bisa di summarize dengan memodifikasi kayak seperti kayak tadi, ya. Jadi nanti dia otomatis di bawahnya akan muncul total dari keseluruhan data. Jadi kalau Anda tidak menggunakan break column, itu nggak akan muncul subtotalnya, ya. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan break column, maka subtotalnya muncul. Tapi nanti jadinya nanti kan harus per ini ya, misalkan per kategori lah, per vendor atau per nomor induk pegawai dan seterusnya. Nah, kalau ingin keseluruhannya, Anda tinggal cari yang field-nya number, ya. Kemudian Anda tinggal checklist seperti tadi yang surprise totalnya, ya. Jadi Anda tinggal klik di sini, tinggal pilih surprise total. Nah, kalau memang ada nilai 0 ingin dikosongkan, ya tinggal di checklist. Kalau misalkan tidak, nilai 0-nya boleh saja ditampilkan, ya ini tinggal unchecklist saja, ya. Maka nilai 0 nanti muncul gitu. Kalau ada, ya. Kalau tidak ada sih nggak akan ini juga, nggak akan ngaruh juga. Nah, gitu. Itu untuk tampilannya, ya, dari sisi tampilan. Nah, yang berikutnya juga Anda di dalam membuat report bisa melakukan kriteria, ya, menambahkan kriteria. Ya, contoh misalnya di sini, ya, Anda menambahkan invoice amount yang di atas 1.000 misalkan. Gitu ya. Jadi misalkan Anda sudah menopalkan, ya, tapi setelah ditotalkan Anda pengen saya cuman pengen mencetak laporan yang invoice amount-nya di atas 1.000 gitu. Jadi kalau yang 200, yang ini yang 14 gitu ya, atau yang 158 ini nggak masuk misalkan. Karena misalkan dari tingkat materialnya tidak terlalu penting gitu ya, misalkan gitu. Nah, berarti Anda tinggal pilih dari data, pilih report, ya. Kemudian di sini kan ada if, ya, Anda tinggal masukkan if-nya, masukkan invoice amount, ini lebih besar dari 1.000, terus oke. Nah, tinggal preview sekarang, ya. Nah, ini seharusnya ini saya ini dulu. Ini kan potret, ya, harusnya apa namanya, melebar gitu ya. Pilihannya, ya. Di setup dulu. Saya ganti ke 4 landscape lah gitu ya. Preview. Nah, ya. Nah, sekarang tidak ada yang nilainya di bawah 1.000, ya. Semuanya di atas 1.000, yang tadi yang 50, yang 100 ini dibuang, ya. Tuh, ya, dibuang. Jadi Anda bisa melakukan seperti itu. Jadi di report pun Anda bisa melakukan filter gitu, ya. Misalkan yang lain, misalkan saya punya data tadi kan ada data apa nih, inventory lah misalkan, ya. Nah, ini inventory ini kan ada lognya, ya. Nah, misalkan saya mau menampilkan hanya yang lognya 03 saja gitu, reportnya hanya untuk itu saja, ya. Anda tinggal gini aja, jadi tanpa harus dirubah-rubah di sini, tinggal langsung ke report saja. Report, pilih report, terus ininya masukkan log sama dengan 03. Nah, ini juga sama, ya, setupnya harus kita rubah dulu ke landscape karena nanti nggak muncul kalau yang portrait, ya. Preview. Nah, ini, ya. Jadi yang muncul hanya log 3 saja, ya. Gitu. Nah, itu jadi report itu bisa Anda modifikasi tampilannya, mau Anda mau tambahin header, tambahin footer, ya. Misalnya di sini Anda tambahin header footer, misalkan nah, ini, ya, header footernya Anda mau tambahin, terus misalkan data kosongnya dihilangkan, ya, dihilangkan, surprise blank details dihilangkan, ini tinggal checklist saja. Nah, misalkan di headernya saya mau tambahkan misalkan
inventory log 03 misalkan ya. View. Nah, nanti muncul di sininya ya. Nah, kalau nanti putar kan di bawahnya seperti itu. Nah, ini sudah muncul juga ya di total ditotalkan ya. Seperti itu. Oke, itu untuk yang modifikasi report ya. Jadi report ini bisa dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan ya. Saya simpulkan dulu. Jadi yang pertama, Anda bisa melakukan subtotal ya di reportnya. Tentu sebelum ini Anda bisa menentukan preferensinya, margin kanan, kiri, atas, bawah, jenis kertasnya, tampilan printannya, white atau portrait gitu ya. Nah, Anda selain itu juga bisa melakukan sorting di dalam report ya, menggunakan sort ascending, pakai key column-nya. Terus juga Anda bisa melakukan break ya. Break ini fungsinya untuk menentukan subtotal. Kemudian juga Anda bisa menambahkan juga header footer atau mengconvert ke dalam HTML atau menghitung total keseluruhan menggunakan suppress total untuk tipe data yang number ya. Anda juga bisa melakukan filter ya, filter dengan menggunakan kriteria tertentu ya. Contohnya ini ya, invoice mau di atas 1000, tadi lognya 03 misalkan, atau misalkan pakai kondisi between juga boleh ya. Bisa saja misalnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian, ya between dari tanggal sekian sampai sekian boleh-boleh saja. Terus atau juga menghilangkan, nah ini yang tadi blank if zero. Jadi kalau ada nilai 0 dikosongkan saja gitu ya, biar tidak masuk ke dalam hitungan gitu ya. Menghilangkan baris yang kosong kalau misalnya ada yang sama, misalnya dalam data ini baris kosong tuh misalnya ini di sini ada data yang kosong gitu ya di salah satu ini gitu ya, nggak ada nilainya gitu. Nah di sini nggak ada nilainya, ini mau dihapus, yang tinggal checklist saja gitu ya. Ini tinggal checklist ini suppressing blank data line. Terus ya itu kurang lebih ya. Jadi Anda bisa memodifikasinya seperti itu. Itu yang fitur-fitur yang disediakan ACL untuk menyajikan laporan ya. Jadi laporan itu ada dua ya. Jadi laporan yang Anda ambil dari sini, dari input file definition ya. Nah, laporan yang keduanya juga Anda bisa ambil dari sini ya, dari comment log ya, dari comment log ini ya. Ini untuk aktivitas auditnya. Nah, ini untuk misalkan bukti bukti fisiknya lah ini. Kalau ingin di print gitu ya, bukti fisiknya gitu ya, ya bisa Anda print saja seperti tadi. Itu kurang lebih tentang memodifikasi laporan. Ada pertanyaan dulu, silakan. Ada yang ingin ditanyakan dulu mengenai materi memodifikasi reportnya? Tidak ada, Pak. Tidak ada? Yang lain silakan, Nova, Fitria, Shani, Ulfa. Tidak ada, Pak. Enggak ya? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke. Kalau jelas ya ini materi untuk hari ini sampai ini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi di materi yang lebih yang berarti sudah masuk ke otomatisasi ya. Mudah-mudahan 2 sesi terakhir sih sempat. Terus saya rencananya juga pengen kuis dulu sebelum nanti kuis sebelum UAS sehingga nanti bisa dibahas. Mudah-mudahan juga terlaksana ya. Jadi untuk materi hari ini cukup sekian ya. Ini pembahasannya. Nanti saya upload juga videonya untuk dipelajari ulang kalau memang dibutuhkan. Untuk hari ini juga sama, belum saya siapkan tugas ya, jadi masih free tugas dari saya. Jadi belum saya siapkan, mudah-mudahan minggu depan mah ada ya, biar ada bekal di rumahnya. Saya tutup saja ya, kalau ada sebelum saya akhiri, mungkin silakan ada pertanyaan dulu tentang materi hari ini atau yang sebelumnya juga boleh. Ada sudah cukup jelas semuanya? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Oke, jadi kalau seperti itu materi sesi hari ini saya tutup saja. Saya ucapkan terima kasih sudah bergabung di Zoom meeting-nya. Ketemu lagi nanti minggu depan di materi yang baru.
Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih juga, Pak. Ya, sama-sama. Pak. Ya, sama-sama.